Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan bacaan umum kitab dan doa mau belajar. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil-mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah. Perdana kita bertemu. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan Alma-Ata. Kebetulan ini prodi PGSD ya Mbak? PGSD ya. Kita ketemu di praktikum studi agama Islam. Jadi studi agama Islam atau SAI itu ada teorinya, ada juga praktikumnya, dan kebetulan saya memegang untuk PGSD untuk praktikumnya. Dan pertemuan perdana ini nanti saya jelaskan ya, seperti tadi yang sudah saya chat di grup bahwa kita itu ketemunya 1 minggu sekali ya, tapi 2 minggu itu temanya satu sama. Yang minggu pertama itu untuk trial ya. Jadi trial itu maksudnya apa? Jadi saya menunjukkan bagaimana, misalnya ini sekarang materi kita pertama wudhu ya dan tayamum. Saya menunjukkan seperti apa, nanti kalian praktek, kirimkan videonya ke saya, nanti saya betulkan. Ketika masih trial kan masih bisa dibetulkan. Nah, untuk nanti evaluasi minggu depan kan kita temanya sama, cuman untuk evaluasi itu sudah tidak ada pembetulan, itulah sudah diambil nilai akhir. Nah itu nanti yang dinilai itu nanti evaluasi. Tapi tetap proses mengumpulkan tugas, mengumpulkan video rekaman. Kalau untuk evaluasi nanti kita langsung video call ya, tidak melalui video rekaman, langsung kita video call ya. Kalau untuk praktikum wudhu memang rada sulit ya, nek misalnya memang terpaksa tidak ada yang membantu atau tidak, kan megang HP-nya sulit ya ketika sambil wudhu sambil tayamum. Nah, itu bisa kirim video. Tapi untuk materi berikutnya besok itu lebih banyak kepada hafalan. Misalnya hafalan doa setelah sholat, hafalan doa sehari-hari, begitu ya, hafalan sholat duha, sholat tahajud. Nah itu lewat video call, ketemu langsung. Nanti hafalannya dengan cara matanya ditutup atau memejamkan mata seperti itu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk Zoom itu memang saya gunakan untuk forum. Jadi teman-teman nanti bisa tanya, saya belum pahamnya di sebelah mana begitu. Ada teman-teman yang kelompok lain mungkin ada yang pakai Google Meet ya, tapi saya memilih pakai Zoom karena ini kan saya rekam. Kelas kita itu, diskusi kita itu terekam, jadi bagi teman-teman yang terpaksanya karena
gangguan sinyal atau yang lain sebagainya itu tidak bisa masuk Zoom, ya itu tidak ketinggalan. Nanti videonya kita bagikan kepada teman-teman di grup atau di e-learning. Jadi maksud saya pakai Zoom seperti itu. Jadi Zoom kita kan tidak pakai Zoom Pro, jadi kan maksimal memang cuma 40 menit ya. Jadi kita gunakan waktu 40 menit, mungkin efektifnya hanya 30 menit lah ya. 30 menit untuk diskusi, untuk menerangkan seperti itu. Nanti prakteknya kalian rekam sendiri. Bisa dipahami ya? Maksud dari kuliah ini? Sudah baca mata kuliah ininya, pembahasannya apa saja, sudah kah? Pemetaannya? Jadi untuk materi hari ini itu adalah wudhu dan tayamum. Kita awali dengan wudhu dan tayamum. Alhamdulillah hari ini semua masuk. Sekarang sudah 20. 20 saya akunnya 2, jadi masih kurang 2 ya. Masih kurang 1. Kita mulai aja ya. Nah, tadi kan sudah ditulis oleh teman-teman tentang niat wudhu sama niat tayamum. Kenapa kita dimulai dari pembahasan wudhu? Karena wudhu itu mungkin bagi kita itu sudah sangat familiar dan sangat sering kita lakukan. Tapi wudhu itu sangat penting kedudukannya dalam ibadah kita. Sebagai apa? Pertama, sebagai syarat sah sholat. Sholat itu syarat sah, salah satunya itu apa? Bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, wudhu itu adalah fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu apa saja? Seperti kita buang air, BAK itu ya, tidur itu juga kita jadi berhadas ya. Kalau hadas besar itu dihilangkannya dengan cara mandi. Misalnya kita suci jadiin haid ya. Untuk suami istri misalnya habis campur dengan suaminya kita mandi besar seperti itu. Itu adalah hadas besar. Juga kita bersih dari najis, baik yang pakaian yang kita pakai, mukena kita, atau tempat yang kita gunakan untuk sholat. Makanya jika teman-teman punya adik kecil mungkin di rumah ya, sholatnya ya, caranya, solusinya ya pakai sandal sampai ke sajadah. Jadi nanti teman-teman mantep bahwa tempat yang digunakan itu suci. Kadang kan kita menginjakan kaki di mana-mana ya. Nah itu ada sandal dalam lah, sandal di dalam rumah yang memang itu khusus untuk sholat. Nah, sebelum sholat itu dipakai wudhu, habis wudhu langsung ganti sandal bersih itu sampai menuju sajadah. Itu biasanya kalau saya punya balita seperti itu, karena kita lola lalinya ya. Kalau saya malah punya balita, anak saya kan 3. Nama saya sudah kenal ya. Anak saya 3, jadi saya sudah merasakan punya anak kecil itu memang untuk urusan sholat rodok repot ya. Kita harus ganti baju karena takut lupa. Sudah diompolin apa belum, pernah saya bahkan nggak cuma 1 kali 2 kali, sudah sholat sudah selesai baru ingat tadi saya itu diompolin. Akhirnya sholat lagi, gebyur dulu. Kalau punya balita kan seperti itu, gebyur dulu karena gendong, diompol kan sering ya posisi lagi gendong pipis begitu. Jadi punya baju sholat. Kalau mungkin usia teman-teman ini ya tidaklah ya, untuk baju insya Allah ya bersih lah, tidak kena najis. Tapi kalau untuk seusia saya punya anak-anak kecil, nah itu memang untuk tempat sholat saya sendirikan, itu saja juga saya pakai sandal untuk sholat. Kamar mandi gunakanlah pakai sandal kamar mandi. Jadi nanti kita terhindar dari segala najis. Nah, kembali ke wudhu ya. Ketika wudhunya tidak sah, maka mengakibatkan apa? Sholatnya pun tidak sah. Efeknya luar biasa kan ya. Belum lagi ketika membaca Al-Quran. Berbeda sekali antara orang yang punya wudhu dan orang yang tidak punya wudhu. Kalau orang punya wudhu membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu senilai 30 kebaikan. Tapi orang tidak punya wudhu itu satu hurufnya 10
kebaikan. Lumayan kan? Jadi nek mau baca, misalnya mau baca Yasin, mau baca apa, misalnya ke makam, mau ziarah kubur, wudulah dulu karena memang bacaan kita, ya memang sih kita sih nggak harus toh hitung-hitungan sama Allah itu, tapi kan alangkah lebih utamanya kalau kita itu wudu. Kalau itu kita menjaga kesucian sebagaimana Nabi itu kan selalu menjaga ininya ya, menjaga wudunya, bukan Nabi. Apalagi nanti teman-teman ketika sudah punya baby, ketika menyusui, jagalah apanya. Jadi aslinya itu nanti selalu suci. Insya Allah anak kita nanti juga akan terkena efek baik, efek positif. Mau menyusui, wudhu dulu. Kalau tidak punya wudhu itu akan luar biasa efeknya kepada anak-anak. Nah, untuk wudhu kita itu harus tahu mana yang termasuk rukun, mana yang sunnah untuk dilakukan. Yang termasuk rukun wudhu, yang pertama itu apa? Niat. Yang kedua apa? Setelah niat, membasuh wajah. Nah, itu rukun. Setelah membasuh wajah, baru membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah itu baru apa? Kaki. Nah, selain itu membasuh kedua kaki. Itu yang rukun. Selain itu berarti termasuk sunnah, seperti tangan dengan disertai baca bismillah itu sunnah. Kumur-kumur itu sunnah. Menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak itu juga sunnah. Terus apa lagi? Membasuh sebagian kepala ya, minimal rambut 3 helai itu juga sunnah. Apalagi telinga, membasuh telinga itu juga sunnah ya, didekatkan airnya. Terus menigakalikan jumlah basuhan itu juga sunnah. Jadi jangan sampai karena kita sudah hafal ya, hafal di luar kepala gerakan wudhu, kita menyepelekan wudhu. Sampai kita tahu-tahu wudhu udah selesai, sadar gitu loh, kayak gerak refleks gitu. Jadi nggak fokus. Kadang kan karena kita saking hafalnya kita jadi nggak ngeh gitu loh. Tahu-tahu seperti itu enggak? Jadi kita nggak menghayati kita wudhu, karena saking udah hafalnya, kita dari kecil sudah bisa wudhu. Kalau anak TK kan ada temennya ya, ngebuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, cuci tangan sampai siku, telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Itu mungkin perlu untuk pembiasaan anak-anak ya. Saya kalau punya anak balita juga seperti itu. Sambil tepuk, sambil nyanyi supaya mengingat urutannya. Tapi kalau teman-teman ini kan semua sudah bisa lah, sudah hafal wudhu ya, enggak kebolak-balik. Karena rukun syarat wajibnya itu juga harus urut, enggak boleh terbolak-balik urutannya. Kita mulai dari pertama, cuci tangan sambil baca bismillah. Besok kalian rekam ya. Kalian wudhu yang sesungguhnya direkam, kemudian dikasihkan di saya. Mau di e-learning boleh, yang penting kita sepakati bersama ya, nanti kita sepakatan di grup aja ya. Saya maksimalkan untuk tutorial saja ya ini ya. Untuk teknis nanti kita bahas lagi di grup. Cuci tangan sambil baca bismillah, dimulai seperti itu ya. Setelah itu baru cuci tangan sampai ini ya, sampai ininya, pelan-pelan jarinya juga. Hati-hati yang suka memakai kitek ya, jangan memakai kitek yang tidak tembus. Nah, kan tinggal 10 menit lagi. Terus itu kumur-kumur 3 kali ya. Setelah itu ambil air, hirup, lepaskan, hirup, lepaskan.
hirup lepaskan, ya. Bukan dibasuh seperti ini, tapi airnya dihirup. Muka sampai sempurna 4 kali, ambil lagi 3 kali, begitu. Terus basuh. Nah, untuk tangan yang sering keliru, kita itu hanya mengalirkan air biasanya hanya seperti ini ya, ke keran, nggak mau usap. Nah, tapi yang benar adalah diusap, diratakan airnya. Ya. Setelah itu, baru sebagian kepala, telinga didekatkan dengan air. Itu, luar dan dalam, baru itu kaki sampai ke mata kaki minimal. Ini kayaknya ada yang pakai lagi di jalan ya, jadinya suaranya masuk. Atau saya mute semua ya. Ini mungkin ada yang lagi di jalan, jadi suara anginnya masuk. Sebentar, saya mute semua. Suara kipas, Bu. Ada yang pakai kipas? Iya, itu. Saya mute all semua aja ya. Sudah. Sudah jelas ya? Saya lanjutkan. Setelah itu, tadi sampai kaki. Kaki itu juga dibasuh, dikosoki ya. Nanti ditunjukkan videonya, jadi sampai kakinya diangkat seperti ini. Nah, hati-hati belakang sini, tumit. Ini maaf ya, rodok saru ya, saya mengangkat kaki ya. Nah, seperti ini. Bukan hanya sekedar dikasih di keran seperti ini. Ini ya, karena kita cuma kayak gini ya. Tidak mau menggosok. Jadi ada golongan umat Islam itu ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu melihat ada segolongan manusia, segolongan umat Islam yang dihisab gara-gara apa? Tumitnya tidak terbasuh oleh air wudhu. Pernah mendengar cerita itu kan ya? Ya memang karena saya juga merasakan sendiri, biasanya tumit itu yang sering ketinggalan. Tumit itu kan di bagian belakang. Kalau kita nggak mau menggosok, itu air tidak sampai ke tumit. Nah, itu hati-hati. Karena itu termasuk rukun, membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi, usahakanlah sesempurna mungkin. Nah, itu untuk wudhu. Doanya, hafal? Kalau untuk niat, nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil azghari fardhan lillahi ta'ala. Terus itu dibaca ketika membasuh wajah. Ketika sudah selesai maka membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, besok rekamannya sampai situ untuk itu. Lanjut ke tayamum ya. Nah, tayamum itu sebagai pengganti wudhu jika tidak ada air. Tayamum juga sebagai solusi bagi orang yang sakit jika sakitnya itu tambah parah jika terkena air. Itu sebagai sebuah solusi. Cuman tayamum itu bisa berfungsi lebih luas dari wudhu karena bisa menggantikan mandi. Ya, jadi mandi besar, suci dari hadas besar itu bisa digantikan dengan tayamum. Adapun urutannya itu menempelkan kedua telapak tangan kepada permukaan debu yang suci. Jadi satu tepukan itu untuk satu usap. Yang pertama, usapan pertama kepada wajah. Sambil membaca niat. Gimana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nah, setelah itu ambil lagi, tipiskan dulu ya setelah ngambil debu itu tipiskan dulu. Ngambil di sini, ini diginikan dulu. Jadi
debu yang menempel tidak terlalu banyak. Tempel. Terus usap kepada tangan. Perhatikan untuk tangan jangan sampai terlepas untuk bagian depan dan belakang. Jadi kalau ini terlepas, itu debu sudah menjadi mustakmal. Jadi begini, ya. Lanjut, jangan sampai kita berpindah tangannya lepas, misal begini. Nah, terus ini, nah ini salah. Jadi harus tetap terus menempel sampai semua rata. Ini kan tadi ada debunya, jangan sampai ke sana. Nah, terus setelah ini baru ini. Nah, ini baru. Nah, kanan, kiri. Nah, dah itu sampai tayamum. Ada yang mau ditanyakan? Kita tinggal 4 menit lagi. Silahkan untuk diskusi. Jadi itu nanti video kalian tayamum dan wudhu direkam ya. Nanti dikirimkan ke saya, nanti saya koreksi sudah betul atau belum. Jika belum, di sisi mana yang belum. Nah, besok minggu depan kita evaluasi, saya video call. Kalau teman-teman mengalami kesulitan sinyal atau tidak ada yang megangin HP ya, jadi tidak terlihat kalian foto videonya seperti apa ya, itu bisa direkam lagi tapi dengan dibetulkan. Bisa dipahami ya? Jadi minggu depan kita tidak usah mengumpul apa lagi itu tugas tulisan lagi. Tugas tulisan itu di pertemuan pas Zoom seperti ini. Jadi minggu depan hanya evaluasi, membenarkan pertemuan yang hari ini yang nanti kalian kumpulkan. Batas pengumpulan video itu saya tunggu sampai besok malam. Saya kasih waktu 1 hari 1 malam. Gitu ya. Bisa di ini enggak, atau ada mau ada yang ngenyang, mau seperti apa? Sepakat enggak saya pakai sistem? Ya, silahkan. Mau bertanya. Ya, Mbak Saptani. Kalau lagi halangan itu bisa wudhu, Bu? Oh iya, boleh. Tetap. Kan ini untuk nilai. Jadi itu kan wudhu bukan untuk ibadah yang sebenarnya gitu loh. Jadi tetap mau besok yang untuk bacaan sholat juga tetap baca. Kan untuk dinilaikan saja. Jadi nanti minggu depan kita janjian lagi, kita mau video call. Misalnya kalian ada jadwal kuliah mendadak misalnya. Bu, kita sore kayaknya kesulitan. Kan kita jadwalnya sore ya. Sore memang rodok rupek ya dan waktunya sempit kalau sudah. Kita kan jadwalnya 4:30 ya, Mbak. 4:30 sampai jam 6. Itu kan nabrak maghrib. Nah, kalau memang mau diajukan, misalnya diajukan jadi jam 4 misalnya. Paling tidak sebelum maghrib kita sudah selesai semua. Nanti kan kita giliran. Misalnya 1 orang 5 menit, berarti 19 orang udah berapa menit. Kan kita perhitungkan ke situ. Belum lagi kadang saya telepon tidak nyambung-nyambung. Belum lagi jika sinyalnya sulit. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi tapi untuk e-learning-nya, tapi kita kan punya aturan dari kampus pakai e-learning. E-learning itu silahkan absen sesuai jadwal. Kalau untuk kita ketemu Zoom seperti ini, atau untuk video call, nanti kita bisa kompakan ya di dalam grup ya, kita bisa berkoordinasi, luwes saja. Luwes jadinya bisa tidak kudu seperti ini. Misalnya kalian ada acara, bilang aja di grup. Gitu. Nanti saya sesuaikan lagi. Gitu ya. Jadi tapi untuk itu e-learning-nya tetap nanti jam 4:30 teman-teman tetap absen ya, jangan sampai tidak ya. Karena itu nanti yang dihitung oleh akademik pakainya itu. Walaupun ini nanti saya screenshot, saya laporkan. Ini, oh ya, sekarang